Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar cara menemukan ide pokok suatu paragraf. Pelajaran ini ada di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Untuk menemukan ide pokok suatu paragraf, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, tentukan kalimat utama. Yang ketiga, menyederhanakan kalimat atau beberapa kata pada kalimat utama. Dan yang keempat, dapat dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Sebelumnya, kalian harus tahu. Yang pertama, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Yang keempat, kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Yang kelima, paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, kali ini kita fokus pada ide pokok sebuah paragraf. Selanjutnya, kita akan ke contoh paragraf. Kalian dapat membuka buku tematik, tema 1, halaman 2 sampai halaman 3. Mari kita baca bersama-sama untuk paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf ini, kita dapat menentukan kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah: jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalimat utama ini masih sangat panjang, jadi kita bisa menyederhanakan kalimat tersebut dengan cara menghilangkan kata-kata tertentu, sehingga kita dapat memperoleh ide pokok. Dari kalimat utama, kita sederhanakan kalimatnya menjadi jagung sebagai salah satu makanan pokok. Sampai di sini, kalian Miss harap sudah mulai memahami. Supaya lebih memahami kembali, kita coba pada paragraf kedua. Paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dari paragraf kedua ini, kita kembali menentukan kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat di paragraf pada kalimat pertama ataupun kalimat terakhir. Ada juga terkadang di tengah-tengah paragraf. Untuk paragraf kedua, kalimat utama terdapat di kalimat pertama. Dari paragraf tersebut, di paragraf kedua, kita juga dapat menyimpulkan isi paragraf.
Nah, kalimat utamanya kita ulang kembali. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Dari kalimat utama ini, kita dapat memperoleh ide pokok, yaitu cara pembiakan jagung. Semoga kalian lebih paham dengan paragraf kedua ini. Supaya lebih paham lagi, kita coba untuk paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, kita baca kembali bersama-sama. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Kembali, kita temukan kalimat utama pada paragraf ketiga yang terdapat di kalimat terakhir. Ketika itulah terjadi pembuahan. Dari kalimat ini, kita dapat memperoleh ide pokok, yaitu pembuahan jagung. Supaya lebih paham lagi, kita lanjutkan ke paragraf keempat dan kelima. Kita baca kembali untuk paragraf yang keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Dari paragraf keempat, kita kembali menemukan kalimat utama yang ada di kalimat pertama. Untuk itu, kita kembali seperti cara sebelumnya, kita sederhanakan kalimatnya. Maka diperoleh ide pokok, bunga jagung tumbuh menjadi bunga jagung. Supaya lebih paham lagi, kita ke paragraf kelima. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Dari paragraf kelima ini, kembali kita tentukan kalimat utama, kemudian kita sederhanakan kalimatnya, sehingga kita dapat menemukan ide pokok, yaitu biji jagung dapat ditanam kembali. Semoga penjelasan dari Miss cukup.